ke laptop. Ada aja dosennya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlihatullah akan mempresentasikan kejahatan teknologi informasi yang disusun oleh Ramo Wibowo di NYU Wibowo. Kita langsung ke pembahasannya aja biar simpel. Bab 1 pendahuluan, latar belakang perkembangan komputer dalam informasi dan berkembang sangat pesat. Sungguh meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang ini, timbulnya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer yang kemudian meningkat menjadi bidang kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Hal ini juga mengganggu jalannya dunia bisnis di cyberspace, di mana banyak pengguna yang sangat dirugikan. Kejahatan komputer berhubungan dengan kode etik profesi karena masih dalam profesi dalam hal ini di bidang IT. Langsung aja bab 2 pembahasan dari pembelajaran perkembangan akal manusia yang begitu cepat yang mengaruh pada maupun dipengaruhi oleh teknologi seolah sudah tidak bisa dipandang lagi, khususnya di zaman remaja seperti sekarang ini. Tatkala manusia menciptakan sekaligus membentukkan teknologi jaringan komputer yang merupakan komunitas komersil menjadi bagian terbesar. Lewat pertemuan yang telah melampaui batas-batas suatu negara dengan melalui jaringan internet, maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini di belahan dunia lain. Dunia internet atau disebut juga cybercrime, hampir segalanya dapat dilakukan segi positif dari dunia maya. Tentu saja membentukkan tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Dampak negatif tidak bisa dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak di internet. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime. Menurut the US Department of Justice adalah sebagai an illegal act requiring knowledge of computer technology for its preparation, investigation, of prosecution. Hal senada disampaikan oleh Organization of European Community Development yang mendefinisikan computer crime an illegal unethical on behalf relating automatic processing and transmission of data. Sementara menurut Andi Hamzah, kejahatan komputer mempunyai pengertian sebagai berikut: kejahatan di bidang komputer yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal yang memiliki arah tes yang berbeda dengan kejahatan arah biru maupun kejahatan arah biru merupakan jenis kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencuri. Lawannya adalah kejahatan arah putih. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok: kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu berhukum sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Dua tujuan pembelajaran agar kita mengetahui apa saja kejahatan dan informasi yang sangat berbahaya pada suatu data informasi. Kita bisa bagaimana kejahatan timbul mengambil informasi, bisa mengetahui jenis kejahatan apa saja, bagaimana cara mengulangi jika ada kejahatan teknologi informasi, dan cara mencegah agar bisa mencegah supaya terhindar dari kejahatan teknologi informasi. Atas pembelajaran yang dilakukan adalah memahami materi pembelajaran, melakukan pemahaman tentang kejahatan yang TI yang ada pada tahun ini, cara penanggulangan bagaimana jika terjadi kejahatan TI, membuat pengetahuan terhadap kejahatan TI, jenis kejahatan IT, jenis kejahatan jenis asli dapat digolongkan dalam beberapa amal seperti pada uraian di bawah ini. Illegal content yakni memasukkan data atau informasi ke dalam suatu hal yang tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu terhadap seperti penyebaran virus secara sengaja pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Hacking dan cracker. Hacker adalah seorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana menahan kapabilitasnya, sedangkan yang sering dilakukan aksi perusakan. Cracker. Aktivitas cracking di internet mulai dari pembelajaran akun memiliki orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus hingga pelumpuhan target sasaran. Cyberterorisme, suatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara atas masuk cracking situs pemerintah atau militer, seperti kasus MC of Serb yang dianggap sebagai darat. Penyerangan ke gedung WTC yang ternyata kebetulan menyimpan detail serangan dalam film yang dienkripsi di laptopnya, atau Osama bin Laden yang menggunakan steganografi untuk komunikasi jaringan. Kasus lainnya misalnya Dr. Nuker yang telah melakukan dephasing atau merubah isi laman web yang berisi propaganda anti-Amerika, anti-Israel, dan pro bin Laden. Alasan masyarakat
maraknya kejahatan etik. Faktor mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang di bidang siber yang terjadi merugikan masyarakat. Virus komputer dapat merusak jaringan yang digunakan oleh pemerintah. Ada faktor ekonomi, kemajuan ekonomi suatu bangsa, salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi, jaringan komputer dan internet media yang murah dan promosi. Untuk promosi, masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, kemajuan teknologi informasi dengan input. Manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat karena di situ terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat dikenali oleh lingkungannya. Sumber daya manusia dalam teknologi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Pelaku kejahatan IT adalah orang yang mengerti bagaimana sistem berjalan atau bisa mencari letak lemah yang dipakai oleh satu instalasi atau perusahaan. Melakukan kejahatan IT sudah pasti ada orang yang mengerti tentang aktivitas yang berkaitan IT atau perkembangan IT sehingga mengambil informasi pada suatu sistem. Cara mengatasi kejahatan IT, lalu gunakan security software yang up to date. Salah satu cara paling mudah dalam mencegah hacker berhasil melakukan hacking dan mencuri adalah dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan semoga software dalam PC adalah agar tetap terupdate. Buat password yang kuat. Apakah password akun yang kuat? Jika belum, cepat ganti akun dan mencegah cybercrime. Install software antivirus, membuat backup data, konsultan keamanan, menentukan seberapa lamanya bisnis Anda. Cara lain yang bisa dilakukan mencegah cybercrime untuk bisnis Anda adalah memiliki konsultan keamanan IT. Evaluasi mengenai seberapa amannya bisnis Anda. Para spesialis keamanan ini bisa melakukan pemeriksaan untuk Anda. Gunakan fitur keamanan website Anda. Hal ini yang bisa lakukan adalah menggunakan layanan SSL HTTPS untuk keamanan website Anda dari pertukaran informasi. Penutup, kesimpulan saran dari kami adalah selalu memperhatikan dan mengecekkan selalu pada sistem menggunakan antivirus karena kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana kita terlihat dalam menjaga suatu data informasi yang kejahatan pun bisa terhindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjatullah. Saya akan membahas mempresentasikan makalah teman saya yang berjudul privasi yang disusun oleh Okta Organdi dan Dian Adi Prestio. Kita langsung membuka pembahasannya aja. Langsung ke pembahasan privasi. Apa yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal? Jawab. Yang menjadi apa saja terkait tentang pribadi kita yang tidak ingin atau tidak mau membakar data dan itu orang lain. Itu sangat penting untuk itu karena itu menyangkut hal pribadi dan kita bisa untuk melakukan tindakan hukum pada orang yang melanggar hak tersebut. Bagaimana disebut dalam non-derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan hak-hak yang termasuk dalam non-agresiv diatur pasal 281 ayat undang-undang. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait pada data personal dan hal yang dengan isu etika. Jawab. Secara konstitusional negara melindungi privasi dan data masyarakat. Setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, rahmat, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan asasi. Pencuri identitas dan teknik yang digunakan oleh pencuri identitas. Pencuri identitas adalah penggunaan sengaja dari identitas orang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau dan keuntungan lain atas nama orang lain. Teknik yang digunakan dalam pencurian identitas ketika seorang penjahat cara curi yang mendefinisi sebagai kebenaran pada penangkapan orang-orang disebut sebagai pencurian identitas pidana. Berbagai strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling dan berbagai isu etika terkait itu harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling dengan rasional data pribadi konsumer dengan tidak konsumer
atau menyebarluaskan bagi profil target customer. Apa yang harus dilakukan organisasi customer secara bertanggung jawab? Yang bisa dilakukan suatu perusahaan atau organisasi menjaga dengan data yang sudah customer berikan, karena kepuasan customer adalah proses. Salah satu caranya menjaga apa yang sudah dipercaya kepada organisasi perusahaan. Tujuan pembelajaran kami menggunakan AI tidak menanggung privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan itu. Pembelajaran presentasi privasi proses studi e-commerce dalam melindungi data pengguna, lembar pembagian ke lembar definisi dan contoh privasi ada kerahasiaan pribadi atau walau seperti yang tidak ingin kita bagi atau tidak. Dan disepakati orang yang privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman, dalam artinya hanya diakses oleh pihak yang berkepentingan saja sesuai dengan sifat guna privasi, penyadapan, blackmail atau istilah yang merujuk pada kasus yang terkait pemasaran atau error pemasaran identitas consumer profiling. Definisi consumer adalah memetakan dan mendalami profil pelanggaran dengan lebih baik. Kegunaan pemetaan profil konsumer menjadi yang lebih baik. Hukum privasi UIT pasal melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun untuk mendapat atau dokumen orang lain. Keterbukaan informasi atau 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama hak setiap orang untuk mengkomunikasi, kedua kewajiban badan publik dan melayani pemerintah setepat hukum privasi di Indonesia. Kita memang memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, tapi secara implisit UU ini mengatur baru mengenai perlindungan terhadap peredaran suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penyebaran tentang elektronik pribadi, UU ITE mengamanatkan lagi dalam peraturan. Simbolan privasi adalah suatu kerahasiaan atau unsur pribadi yang dimiliki seorang orang tersebut tidak yang membagikan atau menyebarluaskan kepada siapapun. Dan menghadapi aspek etika sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin privasi orang lain baik secara langsung ataupun tidak. Terlebih lagi semua sudah ada dalam undang tercatat secara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin akan mempresentasikan makalah dari kelompok 6 kebebasan berekspresi dan sosial media yang disusun oleh Yudi Istiawan dan Ramdan Syah Yusuf. Kita langsung ke pembahasannya aja. Pembahasannya UIT terkait kebebasan berekspresi. Setting adalah istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau foto telanjang maupun setengah pangkal atau mengirim pesan teks yang membagi dengan berhari pada penelitian dan publikasi yang dijual pada teks disebut remaja yang setting cenderung lebih aktif secara seksual. Di Indonesia begitu banyak remaja yang melakukan foto bukti untuk dipamerkan kepada dedikasinya yang diakibatkan oleh radikalisme yang berlebihan sehingga foto bukti remaja di Indonesia begitu tersebar luas. Mereka kemudian mengirim fotonya ke teman atau mengunggahnya ke jaringan sosial. Jarang sekali menjadi sebuah kebebasan. Obscene speech, ucapan kebencian atau ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok membentuk provokasi, hasutan atau penghinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras. Dalam arti hukum, adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu perasaan sikap persamaan entah dari pihak pelaku pernyataan ataupun dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau merupakan space disebut headset. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. 3. Defamation, fitnah tergambar defamasi merupakan komunikasi suatu orang yang bertujuan untuk stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain
dan penghormatan wibawa atau reputasi seorang, kata fitnah diserap dari bahasa Arab yang aslinya adalah cobaan atau ujian. Controlling access. Banyak warga net Indonesia mengakui implementasi alternatif macam kebebasan berekspresi mereka. Hal itu terbaca dalam laporan survei yang dirilis sejumlah sebuah mudaan aktivis hak digital SafeNet Indonesia, aktif pemerintah Indonesia, anonim sebuah banyak ketika seorang yang sebenarnya banyak sekali pengguna internet yang tidak mau berbasis dan keamanannya tertinggal, dan akhirnya mereka menyembunyikan informasi mereka yang sebenarnya. Korporasi blocking. Korporasi adalah blocking dibuat dan berkurang organisasi korporasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah diblok adalah posting dan kemudian dan diikuti karena hosting terpusat dari atas percakapan yang tersebar secara umum. Pornografi. Dan bahasa tidak mengenal adanya istilah pornografi, tetapi muatan yang melanggar kesusilaan, penyebaran muatan yang melanggar kesusilaan melalui internet diatur dalam pasal perbuatan yang dilarang, yaitu setiap orang melakukan sengaja dan tambah hak manusia dan mentransmisikan dapat aksesnya atau dokumen atau masalah etika dalam sosial media. Cyberbullying segala bentuk kekerasan dialami anak remaja dan dilakukan termasuk sosial mereka internet. Cyberbullying itu terjadi di mana seorang anak remaja diajak dihina, diintimidasi, diperlakukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Peran orang tua sangat penting untuk menjaga anak-anak dari berbullying. Pun ayah perlu mengontrol aktivitas siber yang dilakukan anak. Orang tua juga perlu mengerti tentang dunia siber seperti sosial media. Selain itu, orang tua sangat perlu mengajak bicara anak tentang apa dampak negatifnya dari perbuatan bully, karena tidak ada seorang pun yang rela dirinya menjadi korban bully yang dilakukan teman-teman mereka. Cyberstalking adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan sekelompok orang atau setelah mencakup melecehkan, mengancam atau cabul aming berlebihan. Encounter with sexual predator. Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metaforis sebagai predator. Berikut adalah cara mengenal predator: sangat perhatian, manipulatif, protektif dengan mengisolasi korban, uploading of inappropriate material. Sama seperti ini, kamu harus bisa hidup di dunia nyata dan dunia maya. Tidak heran untuk tetap eksis di dunia maya jika memiliki lebih dari satu akun media sosial. Berikut adalah 5 hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya. Foto yang tidak senonoh, foto yang sangat saat kamu lagi mabuk. Jangan pamer uang, menyebarkan foto aib teman, kontak pribadi, sharing hoax news, berita palsu atau berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan orang yang mengabarkan informasi atau hak di dunia maya akan dikenai hukum positif. Kesimpulannya dari semua makalah itu, teknologi sudah berkembang dengan pesat. Kita para penggunanya pun juga harus bisa berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Begitu juga dengan pemikiran dan sikap kita dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah media sosial. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, buat sebuah postingan yang bermanfaat untuk semua orang. Sebaliknya, apalagi sampai menyebarkan berita hoax di media sosial atau pencemaran nama baik seseorang. Apalagi semua sudah diatur dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan tersedia singkat UU ITE. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.